ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリーム。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ya, Ibu harap anak-anak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan idgham bigunah dan idgham bila gunnah. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak ibu bisa fokus selama pembelajaran ini. Caranya cukup menyimak dan memperhatikan apa yang ibu sampaikan agar materinya masuk dan dapat dipahami. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Yuk kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, itu tadi kita sudah membaca doa. Maka pembelajaran kita insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita lanjut yuk anak-anak. Ayo kita mengenal idgham terlebih dahulu. Nah, idgham tulisan Arabnya atau kaligrafinya seperti yang ada di sini ya nak. Kita lihat selanjutnya yuk. Nah, apa itu idgham? Idgham itu berarti memasukkan atau meleburkan bacaan. Gimana sih maksudnya, Bu? Kita lihat dulu yuk, kita perhatikan dulu. Nah, jadi apabila tanda nun mati, bisa dilihat di sini anak-anak ada kaligrafi nun mati itu seperti apa, dan tanwin, tanda tanwin bisa dilihat ya, bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idgham. Apa saja, Bu, huruf idgham itu? Ada yang tahu anak-anak? Jika belum ada yang tahu, mari kita lanjut. Huruf idgham yang 6 itu ada yang pertama huruf ya, lalu ro, lalu lam, lalu mim, nun, dan yang terakhir wow. Itu ya anak-anak, ke-6 huruf idgham. Bisa diperhatikan ya, ada ya, ro, lam, mim, nun, dan wow. Sudah bisa dipahami? Nah, kita sudah mengenal idgham. Kita lanjut ya. Nah, tahukah kamu, anak-anak ibu, tahukah idgham itu terbagi atas 2? Nah, sesuai judul materi kita. Idgham, ada yang pertama idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Kita bahas yang pertama, idgham bigunnah yuk. Idgham bigunnah itu terbagi atas 4 huruf, yaitu waw, mim, ya, dan nun. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di papan tulis ini ada 4 huruf. Untuk pengertiannya, apa itu idgham bigunnah? Idgham bigunnah adalah memasukkan dengan dengung. Maksudnya seperti apa, Ibu? Nah, jadi maksudnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut ini, maka hukumnya menjadi idgham bigun. Nah, ini adik. Jika ada tanda nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw, atau bertemu dengan mim, atau bertemu dengan ya, ataupun bertemu dengan nun, maka hukumnya menjadi idgham bigunnah yang bunyinya itu dengung. Di sini sudah tahu ya pengertian dari idgham bigunnah, sudah kenal ya? Kita lanjut yuk. Nah, jadi idgham bigunnah ini, nah bagaimana cara membacanya? Kita baca dengan suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf yang sesudahnya dengan didengungkan
dan ditahan 2 harokat. Panjangnya itu 2 harokat. Sehingga suara nun atau tanwin itu hilang. Mungkin di sini Ananda masih bingung, tapi jika telah mendengar dan melihat contohnya nanti, Ibu yakin pasti tahu. Tidak susah kok. Jadi, bagaimana contohnya? Kita lihat contohnya yuk. Nah, ini adalah lafal-lafal dari idgham bi gunnah ya, potongan ayat yang mengandung idgham bi gunnah. Yang pertama itu ada min masadin. Tulisannya di situ min masad. Kita masih menyebut dengan min ya, min masad. Kita lihat di sini ada tanda nun mati dan ada huruf mim. Nah, tadi contoh idgham bi gunnah itu ada huruf, ingat ya, ada waw, mim, ya, dan nun. Itu patokan kita ya, ada huruf waw, mim, ya, dan nun. Nah, tadi ini di lafalnya ada nun ketemu dengan mim. Berarti itu hukum idgham bi gunnahnya ya. Lalu bagaimana cara kita membacanya dengan benar secara idgham bi gunnah? Kita lihat. Ya, cara membacanya itu mim masad. Nah, ini ya. Nun dan mim ini menjadi mim. Nunnya tidak dibaca karena dia berhukum idgham bi gunnah. Jadi dibaca menjadi mim masad. Nah, untuk keterangannya, nih, seperti yang Ibu bilang tadi, nun mati bertemu dengan mim, maka kita membaca mim masad. Jangan lupa 2 harokatnya, bukan mim masad. Itu salah ya anak-anak. Kita baca dengan menggunakan 2 harokat menjadi mim masad. Nah, sudah mengerti? Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Ada faman ya'mal. Faman ya'mal. Tulisannya situ faman ya'mal. Maka kita membacanya menjadi faman ya'mal. Ya, itulah dia. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Huruf ya tadi salah satu contoh dari huruf idgham ya. Nah, keterangannya kita lihat. Ya, nun bertemu huruf ya, maka dibaca menjadi famayakmal. Jangan lupa harokatnya ya, 2 harokat. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Nah, kita lihat, dibaca ka'asfim ma'kul. Nah, benar ya, ini karena ada tanda tanwin bertemu mim, maka menjadi dengung. Ka'asfim ma'kul. Kita lihat keterangannya. Nih, tanda tanwin bertemu dengan mim. Ya, anak-anak bisa dilihat ya contohnya. Nah, contoh yang terakhir itu ada yauma izin yasdur. Kita masih membacanya dengan izin yasdur. Nah, bagaimana cara pelafalan idgham bi gunnahnya? Yauma izin yasdur. Nah, sudah mengerti? Nah, untuk keterangannya ada tanwin bertemu dengan ya juga ya, sama seperti yang ini tadi. Nah, sampai di sini sudah mengerti dengan idgham bi gunnah anak-anak? Alhamdulillah ya. Nah, nanti bisa dicari lagi contoh-contohnya lebih banyak. Pasti banyak di Al-Quran ya. Sekarang kita lanjut ke idgham bila gunnah. Nah, di sini yang akan kita bahas itu tadi ada huruf-hurufnya, pengertian, cara membaca, beserta contohnya. Masih sama ya yang akan kita ketahui. Kita lanjut. Masih harus fokus ya anak-anak. Jangan sampai tidak fokus, nanti materi dan tujuannya tidak akan sampai. Nah, idgham bila gunnah itu apa sih, Bu? Jadi, idgham bila gunnah adalah memasukkan atau melebur tanpa dengung. Nampak kan perbedaannya? Jika idgham bi gunnah tadi harus berdengung, sedangkan idgham bila gunnah ini tanpa dengung. Lalu, contohnya yaitu ada huruf lam dan huruf ro. Ada 2 ya, hanya ada 2. Sangat gampang untuk diingat. Jadi, jika ada
Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam atau roh, hukumnya menjadi idgham bila gunnah. Nah, seperti itu nih. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf tersebut, maka hukumnya menjadi idgham bila gunnah. Hurufnya ini ya, lam dan ro. Nah, sudah paham? Kita lanjut yuk anak-anak. Harus fokus ya, harus fokus. Nah, bagaimana cara pelafalannya atau cara membacanya? Seperti ini. Cara membaca idgham bila gunnah adalah suara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam dan ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung, tidak berdengung. Cara bacanya sudah paham kan? Sekarang, supaya anak-anak ibu lebih mengerti lagi, ibu kasih contoh biar paham ya. Yuk kita simak bersama-sama contohnya. Nah, di sini ada lafal ayatnya. Contoh ayat ya, atau potongan ayat. Ada dua, karena tadi huruf idgham bila gunnah itu ada dua. Ro dan juga lam. Tapi di sini ada satu contoh saja huruf ro. Nah, bagaimana pelafalannya? Yang pertama itu min rabbihim. Kita membaca dengan min rabbihim. Itu salah ya, anak-anak. Bagaimana yang benarnya, Bu? Menjadi mir rabbihim. Mir rabbihim. Tidak boleh berdengung. Tidak boleh berdengung ya. Ingat, mir rabbihim. Bukan myong rabbihim. Itu salah. Nah, untuk keterangannya itu ada nun mati bertemu dengan ro. Nah, sudah paham ya? Kita lanjut ke contoh ayat yang kedua. Ghafurun Rohim. Ghafurun Rohim. Itu cara baca yang salah ya. Kita masukkan ke hukum idgham bila gunnah, maka membacanya menjadi Ghafurur Rohim. Tidak boleh berdengung, tapi seperti ini ya contohnya ya. Ghafurur Rohim. Nah, untuk keterangannya, tanwin bertemu dengan ro. Itulah tadi contoh-contohnya dari idgham bila gunnah. Sampai di sini sudah bisa dipahami anak-anak ibu? Nah, untuk contoh lebih banyaknya bisa Anda cari di rumah menggunakan Al-Quran. Kan sudah mengerti tentang materinya, bisa dicari. Nanti jika ada yang ragu, bisa ditanyakan ke ibu. Sekarang kita lanjut di bagian penutup, yaitu kesimpulan kita. Nah, jadi idgham itu tadi artinya memasukkan atau meleburkan bacaan. Contohnya, huruf-hurufnya itu ada 6, yaitu ya, ro, lam, mim, nun, dan waw. Idgham terbagi atas dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jika idgham bi gunnah itu berdengung, maka idgham bila gunnah tidak berdengung. Idgham bi gunnah itu tadi huruf-hurufnya ada 4, yaitu huruf ya, mim, nun, dan waw. Sedangkan idgham bila gunnah, sisa hurufnya yaitu lam dan ro. Sudah mengerti anak-anak? Itulah tadi poin-poinnya. Sekarang Ananda, Ibu perintahkan untuk mengerjakan tugas harian yang akan dikumpulkan hari ini juga. Kerjakan ya tugasnya, yaitu carilah hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah yang terdapat pada surat Ar-Rahman. Tahu kan surat Ar-Rahman ya? Sudah bisa dipahami? Lanjut untuk tugas minggu depan, yaitu baca dan pahami materi hukum bacaan ikhlab untuk minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya. Itulah tadi kegiatan pembelajaran kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah dalam pembelajarannya. Semoga bisa menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih atas perhatian dan fokusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.